Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kenalin, namaku Ahmad Syaifuddin, bisa dipanggil Syaif. Aku dari kelas analisis multivariat B dengan NPM 20012010143143. Oke. Dalam video kali ini aku akan mengajari kalian tentang tutorial cara olah data menggunakan software Smart PLS, dan untuk yang aku pakai itu adalah yang versi keempat. Dan untuk penelitian yang akan aku olah datanya nanti berjudul pengaruh implementasi Green Product Innovation dan Green Process Innovation terhadap keunggulan bersaing yang dimediasi oleh environmental concern. Untuk studi kasusnya adalah produk Le Mineral. Oke. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu terkait data-data yang akan kita analisis atau akan kita olah. Oke, kita buka Excel. Oke. Di sini aku sudah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, terdiri dari 4 variabel, 2 variabel independen atau variabel bebas, 1 variabel Z sebagai variabel mediasi, dan 1 variabel Y sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Oke, untuk X1-nya yaitu Green Product Innovation memiliki 4 indikator, X2-nya yaitu Green Process Innovation memiliki 4 indikator juga, variabel Z yaitu Environmental Concern memiliki 4 indikator, dan variabel Y yaitu keunggulan bersaing memiliki 5 indikator. Dan untuk file ini harus kita save dulu, klik Save As, Browse. Nah, untuk save as type-nya jangan lupa diganti ke CSV, delimited. Oke, karena ini udah aku ubah formatnya, jadi tidak usah di save ulang. Kita langsung lanjut ke proses atau tahapan analisis menggunakan software Smart PLS. Oke, kita buka Smart PLS-nya, kita klik New Project. Oke, aku klik untuk namanya, aku ketik. Klik Create. Oke. Selanjutnya kita import data file. Nah, ini adalah data yang tadi yang sudah kita save dalam bentuk CSV. Oke, di sini ada 50 responden dan 17 indikator dari total 4 variabel yang aku gunakan. Dan untuk scale-nya jangan lupa diganti ke metrik semua ya, biar sama atau seragam. Oke, selanjutnya kita klik import. Oke, sudah. Kita klik back. Habis itu kita create model. Nah, untuk model type kita klik PLSM. Kita samakan namanya dengan nama yang awal tadi. Kita klik save. Oke, di sini kita ubah tiap indikator menjadi model jalurnya dalam software Smart PLS. Yang pertama ada X1 dulu. Kita masukkan semua indikator dari X1. Satunya Green Product Innovation. Oke. Kita rapikan. Selanjutnya kita masukkan X2. Green Process Innovation. Kita perkecil sedikit. Kita masukkan variabel mediasinya. Yaitu environmental concern. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah variabel Y-nya. Keunggulan bersaing. Oke. Oke, setelah semua kita rapikan, kita hubungkan tiap variabel agar sesuai dengan hipotesis yang telah kita rumuskan. Klik Next, X1 ke Z, X2 ke Z,
dan Z ke Y. Selanjutnya yaitu X1 ke Y dan X2 ke Y. Oke. Setelah modelnya terbentuk, kita klik Calculate PLS SEM Algorithm. Oke, start calculation. Oke, jadi ini adalah hasil dari calculate tadi, dan kita lihat di bagian outer loading. Oke, pada outer loading ini terdapat nilai-nilai yang seharusnya berada di atas 0,7 agar indikator tersebut bisa dikatakan valid. Namun ini untuk variabel X14, indikator untuk X14, X24 dan Y4 itu berwarna merah karena nilainya berada di bawah 0,7. Jadi solusinya adalah kita hapus. Oke. Kita edit. Kita delete X14, X24 dan Y4. Oke, setelah kita delete variabel yang nilainya kurang dari 0,7 tadi, kita klik calculate lagi untuk LSM algorithm. Start calculation. Oke, setelah itu kita lihat lagi di bagian outer loading. Nah, semua indikatornya sudah tidak ada yang berwarna merah karena semua indikatornya sudah berada di atas 0,7 atau bisa dikatakan indikator tersebut valid. Oke. Selanjutnya kita lihat juga di diskriminan validity. Nah, untuk diskriminan validity ini nilainya harus berada di atas 0,9. Nah, kebetulan semua nilai di sini sudah berada di atas maksud saya di bawah 0,9. Nah, kebetulan semua nilai di sini sudah berada di bawah 0,9. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk pengujian ini tiap variabel atau tiap konstruk sudah berbeda satu sama lain dan memiliki diskriminan validitas yang baik karena sudah berada nilainya di bawah 0,9. Oke. Selanjutnya kita klik Construct Reliability and Validity untuk menguji reliabilitas dari data yang kita gunakan. Oke, untuk tabel Cronbach Alpha itu nilainya harus di atas 0,7 dan semua nilai di sini untuk tiap variabel sudah di atas 0,7. Oke, selanjutnya untuk Composite Reliability nilainya harus di atas 0,5 dan untuk semua nilainya di sini sudah di atas 0,5. Jadi sudah reliable. Dan yang terakhir adalah Average Variance Extracted yang nilainya juga harus di atas 0,5. Kebetulan nilainya juga sudah di atas 0,5 semua. Jadi sudah reliable. Oke. Selanjutnya yaitu kita lihat di Collinear Statistic atau VIF. Nah, di mana semua nilai dari tiap indikator di sini harus di bawah harus di bawah angka 5. Nah, karena semua nilainya sudah berada di bawah angka 5, maka bisa dikatakan tidak ada multikoliniaritas dari tiap indikator. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu R-square. Oke. Untuk R-square-nya di sini bisa kita lihat 0,408 yang berarti bahwa kedua variabel independen X1 X2 berpengaruh sebesar 0,408 atau 40,8% terhadap variabel Y, dan untuk variabel Z itu pengaruhnya 0,089 atau 8,9% terhadap variabel Z environmental concern dari variabel yang independen atau variabel bebasnya. Oke, selanjutnya kita klik F-square. Nah, pada F-square ini bisa kita lihat yang pertama di hubungan antara X2 ke Y itu angkanya 0,415, di mana angka tersebut lebih besar daripada 0,35. Jadi pengaruhnya antara X2 ke keunggulan bersaing itu bisa dikatakan besar. Dan untuk pengaruh-pengaruh lain seperti X1 ke Y atau Z ke Y itu nilainya berada di range 0,02 sampai 0,15 yang dapat dikatakan bahwa pengaruhnya itu termasuk atau dikategorikan kecil. Tuh.
Oke, selanjutnya karena uji kelayakan data atau uji kualitas datanya juga sudah memenuhi semua, kita klik calculate dan bootstrapping. Start calculation. Oke, pada kali ini langsung kita klik path coefficient untuk melihat pengaruh secara langsung dari tiap variabel. Yang pertama ada variabel X1 ke Y, nilainya berada di bawah 0,05. Jadi X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Dan untuk X2 juga sama, nilainya 0,005 di bawah nilai di mana nilai tersebut berada di bawah 0,05. Jadi X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Dan untuk hubungan-hubungan lainnya itu nilainya berada di atas 0,05. Sehingga artinya hubungan-hubungan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk variabel mediasi atau pengaruh mediasi di specific indirect effect. Kita perkecil. Oke, karena p-values dari pengaruh mediasi X1 ke Y dan X2 ke Y itu berada di atas 0,05, maka variabel mediasi tidak berpengaruh secara signifikan dalam hal ini, dalam hal X1 ke Y baik X2 ke Y juga, seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan tentang tutorial cara olah data menggunakan software Smart PLS versi 4 dan juga tentang penjelasan cara membaca hasil dari olah data tersebut. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.